kuasa atas segala sesuatu ada di tangan Allah, bukan ada di tangan makhluk, sekalipun makhluk itu makhluk paling mulia. Ini salah satu hal yang perlu kita camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, al-wahhabil karim, al-halimis salim, al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi siratil mustaqim. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأمته خصوصا إلى حضرة المؤلفين الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي وحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمهم الله وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات في جميع الحقوق علينا والحقوق لنا بأسرها من دار الدنيا إلى دار الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan keturunan serta umat beliau. Dan semoga kita semua bersama segenap keluarga dan keturunan kita Allah tetapkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, istiqamah dan kembali kelak pada waktu kita masing-masing dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, pada pagi hari ini kita diizinkan kembali untuk melanjutkan ikhtiar kita, ya, melaksanakan berbagai fungsi dan tugas kita, ya. Di antaranya adalah mencari tahu, ya, mencari tahu atau talabul ilmi, mencari tahu, mencari pengetahuan sesempurna mungkin
sebagai bekal agar kita pun bisa melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sesempurna mungkin. Dan pada kali ini kita masih dalam bab tentang 6 hal yang patut dihadirkan saat kita melakukan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara mewujudkan 3 hal pertama, yaitu mewujudkan hadirnya hati, mewujudkan pemahaman, dan mewujudkan sikap takzim di dalam sholat. Nah, kali ini insya Allah kita akan bahas bagaimana cara mewujudkan 3 hal berikutnya, yaitu bagaimana mewujudkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu bagaimana mewujudkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir bagaimana mewujudkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ke-6 hal tersebut adalah hal yang harus kita upayakan, kita wujudkan sepanjang sholat kita, agar sholat kita betul-betul bernilai ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته أو سطوته ونفوذ مشيئته فيه مع قلة المبالاة به. Adapun rasa takut, yakni rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah keadaan jiwa yang lahir dari ma'rifat, ya, yang lahir dari ma'rifat atau pengenalan ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan atau ma'rifat tentang apa? Yang pertama, ma'rifat bi qudratillahi ta'ala, tentang kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa Allah berkuasa melakukan apapun yang Dia kehendaki, gitu ya. Jadi kuasa atas segala sesuatu ada di tangan Allah, bukan ada di tangan makhluk, sekalipun makhluk itu makhluk paling mulia. Ini salah satu hal yang perlu kita camkan, ya. Kita memang diajarkan untuk berwasilah, ya. Kita diajarkan untuk berwasilah, ya, terutama kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah hamba yang paling Allah cintai. Tentu beliau menjadi wasilah paling utama, wasilah terbaik, wasilah tercepat untuk kita bisa dapat rahmat dan kecintaan Allah. Tetapi ingat, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Artinya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang hamba yang diberi hak syafaat paling besar, sehingga akan menolong paling banyak umat di hari kiamat nanti. Jadi Nabi, Rasul yang paling banyak menolong umatnya adalah Nabi Muhammad SAW, karena hak syafaat beliau paling besar. Tetapi sebesar apapun hak syafaat seorang hamba di sisi Allah, tetaplah hamba Allah yang tidak punya kuasa mutlak. Ada saat-saat baginda Nabi SAW tidak diberi izin oleh Allah untuk memberi
syafaat. Dan salah satu peristiwa ini diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW sendiri, ya, saat beliau SAW ya menjenguk ke neraka, gitu, ya, jalan-jalan mencari umatnya yang bisa beliau tolong, lalu mendengar suara yang memanggil. Gitu. Nah, karena mendengar suara sayup-sayup memanggil, maka Rasulullah SAW meminta agar orang yang menyebut namanya itu diangkat dari neraka. Gitu. Kemudian malaikat Jibril di atas Allah memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk mengangkat, tetap diangkat oleh mereka. Ya, kemudian orang itu diangkat. Tetapi sesaat kemudian setelah Rasulullah SAW berbalik badan, diajak oleh malaikat Jibril berbalik, orang itu dijatuhkan kembali ke dalam neraka. Kenapa? Karena belum ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong orang. Jadi artinya tetap kita harus betul-betul takut terhadap murka Allah, karena kuasa atas diri kita mutlak di tangan Allah. Gitu. Jangan sampai kita berwasilah, ya, mengandalkan wasilah kita kepada Nabi SAW, kemudian ternyata hanya menjadi aman. Gitu. Kenapa? Karena mungkin ternyata ada perbuatan-perbuatan kita yang sesungguhnya menghina Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi. Ketika mungkin kita mengaku berwasilah kepada Nabi SAW, tapi ternyata ada sikap atau perbuatan kita sendiri gitu, yang mencederai kemuliaan Nabi Muhammad SAW, berarti kan bertolak belakang. Bisa saja dengan sebab itu Allah tidak terima, Allah murka. Gitu. Ketika Allah murka, ya Allah tak mengizinkan kekasihnya untuk memberi syafaat. Ya, jadi salah satu, ya, hal yang bisa kita tanamkan untuk menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tak mengandalkan apapun dan siapapun selain Allah untuk selamat di hadapan Allah, untuk selamat dari murka Allah. Selain kepada Allah sendiri kita bergantung, ya, kita kembali, yaitu bahwa kuasa atas segala sesuatu mutlak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya. Jadi kalau berwasilah langsung kepada Nabi Muhammad SAW saja, belum tentu dapat izin syafaat dari Allah. Apalagi orang yang hanya berwasilah kepada hamba-hamba Allah yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Gitu, ya. Gitu. Contoh berwasilah kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau ternyata keturunannya palsu, nah, itu lebih parah lagi. Justru, ya, inilah sebenarnya salah satu contoh sikap yang bertolak belakang dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Ketika kita betul-betul cinta kepada Nabi SAW, tentu kita akan berusaha melindungi keluarga beliau. Kita akan berusaha menjaga kemurnian dan kemuliaan keturunan beliau. Dan berarti salah satu hal yang bisa kita lakukan sebatas pengetahuan dan kewenangan kita adalah menjaga
keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak-pihak tak bertanggung jawab yang bohong mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang kemudian sadar atau tak sadar, ia terjebak pada sikap memuliakan keturunan palsu dan malah kemudian membenci keturunan asli, berarti ia sebenarnya sedang menghina Nabi Muhammad SAW. Ia sedang salah kaprah mengamalkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kok kenapa keturunan asli malah dibenci? Kan berarti menyakiti Nabi Muhammad SAW. Sementara yang palsu malah dipuja-puja. Terbalik, salah kaprah. Gitu. Itu bukan mencintai dan membela Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya. Nah ini salah satunya. Jadi jangan sampai kemudian kita juga terjebak pada sikap tawasul yang salah kaprah. Ya. Karena kuasa mutlak atas segala sesuatu, termasuk atas syafaat bagi siapapun, ya, dan pada diri siapapun itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu takutlah kepada Allah. Ya, ketika seseorang yang contoh tadi malah membela keturunan palsu, kemudian membenci dan bahkan mungkin memusuhi keturunan asli, kan pertanyaannya, apa engkau tak takut kepada Allah? Mana rasa takutmu kepada Allah? Mana hakikat cintamu kepada Rasulullah SAW? Kok malah membela yang palsu? Gitu. Kok bukan membela yang asli? Gitu. Ya. Nah ini salah satu contoh kan gitu. Kalau kemudian ini kan berarti salah satu contoh sikap salah kaprah terjebak dalam tawasul yang keliru. Itu kan niatnya itu untuk tawasul tuh, cari selamat yang berharap mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan membela keturunan beliau. Tapi kalau yang dibela keturunan palsu dan malah kemudian bersikap benci dan memusuhi keturunan asli, kan bertolak belakang, kontraproduktif, salah kaprah, terbalik. Ya. Nah, karena itu, ya, bagaimana ketika kita tak tahu, ya, seseorang ini keturunan asli atau keturunan palsu? Ya, kalau kita tahu, ya sudah, berarti sikap kita netral, kan gitu saja. Kalau kita memang tak tahu ini, ya, seseorang itu keturunan asli atau keturunan palsu, ya sudah netral saja. Sebagaimana sikap kita kepada seorang mukmin biasa, saudara sesama mukmin, sudah netral. Gitu. Ya, jangan kemudian kita diskreditkan, gitu, atau kita celah, gitu. Tapi kalau sudah mencela, gitu, dan ternyata yang kita cela itu keturunan asli Rasulullah SAW, berarti kan kita melakukan tindakan yang menyakiti Rasulullah SAW. Ya, nah itu poin pertama. Ya, jadi salah satu hal yang perlu kita tanamkan adalah ma'rifat bahwa kuasa atas segala sesuatu hak mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasatuatihi, ya, dan ini saya terjemahkan secara maknawi, ya, keberpengaruhan Allah. Artinya yang berpengaruh terhadap segala sesuatu itu Allah, gitu. Ya, yang berpengaruh itu Allah. Kita punya keinginan, kita punya kuasa, ya, kita punya jabatan, kita punya kewenangan, kita punya komando, kita punya instruksi. Apakah pasti berpengaruh instruksi kita?
Apakah pasti berpengaruh perintah kita? Belum tentu. Tapi apa yang Allah perintahkan itu pasti yang berpengaruh. Gitu. Karena itu berikutnya apa? Kita pun harus mengenal wa nufudzi masyiatihi, dan kepastian terlaksananya kehendak Allah. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita boleh berkeinginan, tapi kalau keinginan kita ternyata beda dengan keinginan Allah, ya keinginan Allah yang terjadi tetap. Gitu. Karena itu, ya, salah satu cara kita ingin meraih kebahagiaan hati, ya, tatalah hati kita agar tidak menginginkan apa yang Allah tidak inginkan. Gitu. Ya, tatalah hati kita agar tidak menginginkan apa yang Allah tidak inginkan. Inginkanlah hanya apa yang Allah inginkan. Artinya berusaha selaraskanlah keinginan hati kita dengan kehendak Allah. Sehingga dengan begitu takkan terjadi kekecewaan hati, tertutup peluang kekecewaan hati karena terjadinya sesuatu yang tak sesuai dengan keinginan hati. Karena hatinya sudah selaras dengan kehendak Allah. Sementara apapun yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Yang terjadi berarti itu yang Allah kehendaki. Nah, ketika keinginan hati kita sudah selaras dengan kehendak Allah, maka apapun takdir yang terjadi, hati kita tak kecewa. Itu, ya. Ini dalam tataran hakikat. Itu dalam tataran hakikat. Itu. Nah, makrifat tentang ketiga hal ini, oh maaf ada yang terlewat. Ma'atillatil mubalati bih. Ya, jadi kuasa Allah atas segala sesuatu, berpengaruhnya keputusan Allah atas segala sesuatu, dan pasti terlaksananya kehendak Allah atas segala sesuatu, itu semua pasti berjalan walaupun, andai pun, kalaupun Allah tak dipedulikan. Ya, artinya sadar atau tak sadar seorang hamba akan hal itu, tetap hal itulah yang terjadi. Gitu. Seorang mukmin yang baik, maka hatinya sadar bahwa ya, segala sesuatu yang menimpa dirinya atas kuasa, atas keputusan, dan atas kehendak Allah. Nah, karena ia mukmin yang baik, maka hatinya bisa menerima dengan baik. Tapi andai orang yang tidak bersikap baik, ya tetap saja yang ia alami sama. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya tetap semua atas kuasa, atas keputusan, dan atas kehendak Allah. Tinggal beda di sikap, gitu. Nah, sikap hati yang berbeda itulah yang melahirkan perbedaan, ya, bahagia dan kecewa, gitu, ya. Nah, makrifat akan tiga hal inilah yang akan memudahkan kita, ya, memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya, kalau contoh lain yang sederhana adalah bagaimana seorang bawahan diajak untuk korupsi oleh atasannya, oleh bosnya. Gitu. Ya, secara duniawi ia mungkin bisa merasa aman. Kenapa? Korupsinya bareng sama bos. Gitu. Siapa yang mau mempermasalahkan? Ya kan? Ini ngajak korupsi bosnya. Bosnya yang punya kewenangan di perusahaan itu. Siapa yang bakal dipecat, siapa yang diangkat? Aman kan? Tetapi kalau ia punya rasa takut kepada Allah,
bahwa kuasa mutlak itu bukan di tangan bosnya, tapi di tangan Allah, dia tetap tak mau diajak berkorupsi walaupun yang ngajak bosnya langsung. Gitu, ya. Begitu juga kalau dikembalikan ke dalam konteks keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tak akan berani membenci keturunan asli. Gitu. Ya. Kenapa? Karena ia takut kepada Allah. Karena kan yang punya kuasa Allah, bukan kiai, ustadz, atau siapapun tokoh yang mengajaknya ke dalam sikap itu. Memang bisa menjamin orang yang ngajak-ngajak kita, bisa menjamin keselamatan kita di hadapan Allah. Tidak bisa. Rasulullah SAW saja tak bisa menjamin putri beliau Siti Fatimah radhiyallahu anha, tidak bisa. Ketika jenazah Siti Fatimah radhiyallahu anha dimasukkan ke dalam kubur, lalu dikatakan oleh seorang sahabat kepada bumi bahwa ini yang datang adalah hamba yang mulia, putri dari hamba yang paling mulia dan sebagainya. Dan ternyata Allah izinkan saat itu bumi kubur menjawab. Apa jawabannya? Nggak ada urusan saya dengan itu. Urusan kubur adalah kepada individu yang masuk. Bagaimana kualitas iman dan amal itu. Nggak ada urusan keturunan siapa. Kalau Rasulullah SAW saja tidak bisa menjamin putri beliau langsung, kandung langsung, bagaimana orang yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah SAW yang jauh puluhan generasi, kok bisa-bisanya ngaku bisa menjamin kita di hadapan Allah? Justru itulah akhirnya berarti yang menjadi tanda atau indikasi inilah keturunan palsu. Ya kok sikapnya beda sama Rasulullah? Ya kan? Gitu. Karena Rasulullah sendiri pemegang syafaat terbesar nggak bisa menjamin putri kandung beliau sendiri. Nggak bisa. Gitu, ya. Itu, nah, itu. Karena semua ya kuasa atas segala sesuatu, ya keputusan atas segala sesuatu dan kehendak atas segala sesuatu yang berlaku dan pasti terjadi adalah apa yang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullama zada al-ilmu billah zadatil khasyatu wal haibah. Nah, makin dalam ma'rifat kita tentang tiga hal ini, tentang kuasanya Allah, ya, tentang berlakunya keputusan Allah, dan tentang pasti terjadinya kehendak Allah, maka kita akan makin takut kepada Allah. Gitu, ya. Dan ma'rifat ini nggak bisa tumbuh hanya dengan teori, Pak. Beda dengan ilmu. Ini sekedar kajian sepintas secara bahasa, ya. Kan ada ilmu, ada ma'rifat. Padahal secara bahasa artinya sama, Pak. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Arafa ya'rifu juga mengetahui. Jadi secara bahasa ilmu artinya pengetahuan, ma'rifat juga artinya pengetahuan. Nah, karena makrifat adalah pengetahuan yang mendalam, maka dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan pengenalan. Artinya untuk menunjukkan pengetahuan yang lebih mendalam, bukan sekedar tahu, tapi kenal, gitu kan? Gitu. Insya Allah setiap hadirin hadirat tahu Pak Jokowi, tapi apakah kenal? Belum tentu. Setiap rakyat Indonesia insya Allah tahu, tapi belum tentu kenal. Kalau yang kenal pasti tahu,
Kan gitu. Yang tahu belum tentu kenal. Ya. Nah, yang disebut makrifat ini kan pengenalan. Ini hanya bisa terjadi lewat pengalaman. Kalau sekedar pengetahuan, kita tahu presiden kita begini, kita tahu presiden kita begitu, tanpa kita mengalami, sekedar membaca atau menonton berita, kita tahu. Tapi kalau untuk mengenal, kita harus punya pengalaman langsung bersama sang presiden, baru kita kenal. Gitu. Begitu juga dalam hal agama, ilmu agama dalam tataran teori mudah dipelajari, tinggal baca, tinggal dengar, gitu. Mudah dipelajari. Tapi kalau makrifat itu harus melalui pengalaman. Salah satu contoh besar, salah satu contoh besar, dan ini termasuk peristiwa sejarah pertama ya dalam sejarah umat manusia, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, ayahanda kita semua. Ya, Allah kan sebenarnya sudah memberi semua ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah menggunakan kalimat 'allama. 'Allama artinya memberi ilmu. Allah tidak menggunakan kata arrafa. Jadi ilmu, ya, saat Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dan Allah angkat sebagai khalifah, lalu kemudian diadu dengan para malaikat, Allah sudah ajarkan ilmu itu. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Semuanya, semua ilmu sudah Allah ajarkan. Tetapi makrifat belum semua didapat oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa bukti makrifat Nabi Adam belum sempurna? Nabi Adam masih melanggar larangan Allah. Berarti makrifatnya belum sempurna. Rasa takutnya belum sempurna. Mana takutnya kepada Allah? Kok kalah dengan tipu daya dan rayuan istri? Tipu daya iblis dan rayuan istri untuk memakan buah dari pohon yang jelas-jelas Allah larang. Kenapa? Karena ma'rifatnya belum terwujud. Ma'rifat tentang apa? Ma'rifat tentang kuasa Allah Subhanahu. Jadi secara garis besar sifat Allah kan sudah pernah saya sampaikan, ada yang disebut sifat jamaliyah, keindahan, ada sifat jalaliyah, keagungan. Sifat jamaliyah ini terjemah praktisnya sifat lembut Allah. Ya, setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam kan hidup dengan penuh kemanjaan dari Allah di dalam surga. Dimanjakan oleh Allah, Pak. Kan surga itu pemanjaan Allah kepada hambanya dalam tingkat yang sangat luar biasa. Apapun yang hambanya inginkan, walaupun tak diucapkan, Allah beri. Dimanja. Jadi Nabi Adam sudah punya pengalaman merasakan sifat lembutnya Allah. Sudah makrifat soal itu. Tapi belum merasakan pengalaman tentang sifat keagungan Allah, sifat galaknya Allah. Terjemahan praktisnya gitu, Pak. Kalau jamaliyah sifat lembut, jalaliyah sifat galak. Nabi Adam belum kenal sifat galaknya Allah. Karena biasa dimanja, biasa apa aja dikasih. Oh, anak juga kan gitu. Kalau sama orang tua, biasa apa aja dikasih. Belum pernah dimarahin sama orang tua. Tahu nggak orang tua galak? Nggak tahu. Ada hormatnya sama orang tua ketika orang tua melarang? Nggak ada, Pak. Kenapa anak banyak melanggar larangan orang tua? Karena terlalu dimanja. Nggak tahu sifat galak. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Nabi Adam alaihissalam biar makrifatnya sempurna tentang sifat Allah.
baik sifat lembut maupun sifat galak. Jadi sengaja Allah didik, Allah biarkan melakukan sebuah pelanggaran, lalu Allah hukum. Berasa sekali. Barulah di situ Nabi Adam AS merasakan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan di dalam surga sekalipun yang sebenarnya hanya tempat kenikmatan, Allah cabut kenikmatan itu dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga nikmat pakaian pun Allah lepas. Seketika langsung telanjang tanpa pakaian di hadapan iblis yang melakukan tipu daya, malu, dipermalukan oleh Allah Subhanahu. Nah, Allah menunjukkan aku marah. Gitu. Nah, terwujudlah makrifat sempurna Nabi Adam. Ternyata Allah pun punya sifat galak, sehingga aku tidak hanya menggantungkan harapan kepada Allah atas sifat-sifat lembutnya, tapi juga aku harus takut kepada Allah, karena Allah juga punya marah dan murka. Dan bukti sempurnanya ma'rifat Nabi Adam alaihissalam, apa Pak bukti sempurnanya? Sejak saat itu Nabi Adam alaihissalam tak pernah lagi melakukan satu dosa sekali. Sejak saat itu sampai akhir hayatnya di alam dunia, Nabi Adam alaihissalam tak pernah melakukan satu pelanggaran sekalipun, nggak pernah, satu dosa pun nggak pernah. Apa? Saking sempurnanya sudah rasa takut Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Sempurna sudah ma'rifatnya. Sehingga takut, dan bukti sempurnanya rasa takut itu satu pelanggaran pun nggak pernah beliau lakukan. Sempurna kan Pak? Nah sementara kalau kita bikin dosa mulu tuh, gitu kan? Kemarin dosa, ya, kemarin dosa, masih dosa. Nah, berarti apa? Ma'rifat kita belum sempurna. Ilmu kita sudah ada, alhamdulillah. Teori ilmu kita sudah diberitahu kan? Sifat 20 kita tahu, Asmaul Husna kita tahu, ilmunya, ma'rifatnya gimana? Belum ternyata. Nah, inilah perbedaan ilmu dan ma'rifat. Jadi ketika seorang hamba kemudian dididik oleh Allah sehingga mengalami langsung ya, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia sebenarnya patut bersyukur karena Allah sedang menyempurnakan ma'rifatnya. Ya kan? Ketika seorang hamba melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, lalu ternyata langsung Allah beri musibah, itu sebenarnya nikmat yang patut disyukuri. Karena berarti sedang diberi makrifat yang nilainya tak terhingga, yang bagian mutlak dari kesempurnaan penghambaan seseorang kepada Allah. Tapi kalau ada orang melakukan dosa, maksiat terus berkali-kali sama Allah, nggak ditegur, nggak dihukum, gitu. Kira-kira dia bakal berubah nggak? Kan dia akan makin terlena dalam dosa dan maksiat. Kalau kemudian itu sengaja Allah biarkan sampai orang itu mati, insya Allah kan matinya su'ul khotimah. Nah itulah yang disebut istidraj. Istidraj. Dibiarkan oleh Allah. Nah, justru saat kita melakukan dosa, maksiat, pelanggaran kok nggak ditegur oleh Allah, disitulah justru sebenarnya kita patut bersedih. Jangan-jangan
saya udah nggak disayang. Kok ini nggak kenapa-napa ya, gitu. Nggak ditegur, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau yang langsung ditegur, baru aja kita melanggar, gitu, langsung kena musibah, gitu. Entah kepala kejedot, kaki kesandung, misalnya, apalah, gitu. Ya, itu berarti sebenarnya bentuk kasih sayang Allah, gitu. Ya. Nah, berarti harus bersyukur. Itu berarti apa? Allah hendak menyempurnakan ma'rifat kita pada Allah. Jadi Allah hendak mengenalkan sifat lembutnya, dan Allah pun hendak mengenalkan sifat galaknya. Ini terjemahan praktisnya gitu aja ya, biar lebih gampang. Jadi ada sifat lembut Allah, ada sifat galaknya Allah. Nah, ketika Allah sudah menunjukkan galaknya, tak ada yang berani. Dan sifat dan keadaan ini Allah tunjukkan saat padang mahsyar. Saat padang mahsyar, tak ada satupun manusia, tak ada satupun hamba Allah yang berani menghadap kepada Allah, kecuali satu hamba, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itulah menjadi sebab beliau pemberi syafaat uzma. Padang mahsyar, manusia dibangkitkan, seluruh manusia dalam waktu 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan nggak tahu berapa hari lamanya padang mahsyar itu. Ya, sampai digambarkan salah satu gambarannya ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri karena saking panasnya kondisi yang dialaminya. Ya, gimana nggak panas, Pak? Jarak matahari itu kira-kira 1 tombak, 1 depa, bukan sejengkal ya. Kan kalau dulu kita sering jengkal, itu dramatisasinya gitu kira-kira. Kalau teksnya itu sedepa atau setombak gitu. Ya, saya kurang ingat persis antara dua itu. Tapi kan tetap dekat, Pak. Matahari, ya kan? Di jarak setombak aja itu kan, ya panasnya kayak apa, Pak? Gitu. Kemudian tanah padang mahsyar, ya, itu Allah jadikan dari tembaga, bukan dari tanah. Tanahnya dataran padang mahsyar saat itu Allah jadikan, Allah buat dari tembaga. Tembaga ini konduktor terbaik ya, penyimpan penghantar panas paling baik. Kira-kira gimana rasanya, Pak? Terus bagaimana kondisi keselamatan orang saat itu? Mutlak tergantung syariatnya, tergantung pada iman dan amal pribadinya. Nggak ada tuh kemuliaan nasab, nggak ada pengaruhnya di situ. Nabi dan Rasul aja semua seluruhnya takut ketika umat manusia menghadap Nabi Adam, menghadap Nabi Musa, menghadap Nabi Ibrahim. Kenapa? Alasan mereka, Allah sekarang sedang menunjukkan kemarahannya, aku tak berani. Allah sedang menunjukkan sifat galaknya, Allah buka. Tak berani. Minta sesuatu kepada Allah, nggak berani. Kita sebagai anak, punya hajat, punya keperluan sesuatu. Orang tua lagi marah besar, berani ngomong? Nggak berani. Walaupun kita lagi punya hajat, keperluan nih sama orang tua, tapi begitu lihat orang tua lagi marah besar, berani? Ada? Oh, nggak berani. Diam dulu, nunggu marahnya reda. Makanya seluruh Nabi Rasul nggak ada yang berani, Pak, saat itu mengajukan permintaan umat manusia. Nggak ada yang berani, nggak berani.
hanya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Berani itu, ya, itu sifat galak Allah. Karena itu takutlah kepada Allah, ya. Jangan takut dengan ancaman makhluk. Kamu nggak nurut sama saya, nggak akan dapat syafaat. Emang syafaat ini siapa? Kamu nggak melayani saya, nggak akan dapat syafaat. Emang syafaat dari siapa? Kan ada yang begitu. Kamu kalau nggak ngasih ke saya, nggak akan dapat syafaat. Emang syafaat dari siapa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat insya Allah kecuali dengan izin Allah. Kira-kira Allah izinkan nggak orang yang melanggar ajaran Rasulullah kira-kira diberi hak syafaatnya? Gitu aja. Ya, yang Allah beri hak syafaat tentu hamba-hambanya yang Allah ridhoi. Ya. Gitu. Ya, gitu. Nah, itu rasa takut, ya. Jadi takutlah kepada Allah, ya, karena ya kuasa atas segala sesuatu, keputusan atas segala sesuatu, dan kehendak atas segala sesuatu yang terjadi itu adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ammar raja, adapun rasa harap. Nah, ini pasangannya rasa takut. Fasababuhu ma'rifatu lutfillahi azza wa jalla wa karamihi wa amimi in'amihi wa ta'ifi san'ihi. Ya, adapun sebab munculnya rasa harap adalah ma'rifat tentang sifat lembutnya Allah. Ya, itu tadi ya, sudah digambarkan. Yang kedua, makrifat tentang pasti ditepatinya janji Allah. Nah, ini dasar kita berharap kepada Allah. Pertama, sifat lembut Allah. Yang kedua, ada janji Allah. Contoh, ya, kita berharap masuk surga dengan sholat kita. Kenapa? Karena ada janji Allah. Kita berharap Allah masukkan dalam surga karena sedekah, karena ada janji Allah. Kita berharap masuk surga dengan puasa karena ada janji Allah, kan gitu. Kita berharap masuk surga dengan jihad juga karena ada janji Allah. Kita berharap masuk surga dengan kegiatan kita mengaji, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, karena ada janji Allah. Nah, itu namanya rasa harap. Tapi kalau keinginan kita tidak berdasar pada sifat lembut dan janji Allah, itu namanya angan-angan. Gitu. Ya, kalau kan Allah menjanjikan surga dengan berbagai sebab. Lah ini semua sebab nggak dilakukan gitu, tapi pengen masuk surga. Itu namanya bukan harap, tapi angan. Kan gitu, ya. Walaupun hak mutlak Allah, sekali lagi karena kuasa mutlak milik Allah, hak mutlak Allah memasukkan siapapun ke dalam surganya. Iya, tapi kan itu urusan Allah sendiri. Ya terserah Allah kan. Ya kita nggak tahu. Tapi kalau orang yang sudah masuk dalam lingkup janji Allah, maka Allah pasti akan menepati janji. Nah, itulah dasar rasa harap kita kepada Allah. Jadi kita berharap atas sifat-sifat lembut Allah dan kita berharap atas pastinya janji Allah. Sehingga rasa harap kita ini, yang namanya rasa harap pasti diiringi dengan ikhtiar mewujudkan sebab-sebab itu. Ya, bahasa sederhananya jangan minta surga, tapi kita malah berjalan ke arah neraka. Dan itu angan. Ya, berjalan ke arah neraka. Gitu. Ya, jangan, mungkin contoh bahasa lainnya, jangan ngomong pengen ke Surabaya gitu, tapi berjalannya ke arah
Banda Aceh gitu, kira-kira ya gitu. Saya pengen ke Surabaya, tapi dia berangkatnya ke arah Lampung, Jambi terus Banda Aceh. Kira-kira itu gimana tuh ya? Kan gitu ya. Nah begitu juga ketika kita ingin ya Allah masuk ke dalam surganya, nah berarti sesuaikan ikhtiar kita. Nah itulah namanya harapan. Nah kalau harapan berarti ada kemungkinan terwujud. Gitu. Harapan itu akan terwujud karena ada janji Allah. Ya, nah sedikit lagi. Nah ini yang ketiga, rasa malu. Ya. Nah rasa malu ini tumbuh atas makrifat kita terhadap diri kita sendiri, bahwa diri kita ini penuh dengan aib dan kekurangan, kelemahan, celah, kelalaian. Jadi bahasa sederhananya, kalau boleh dikatakan Allah maha mulia, kita maha hina. Pakai maha apa ya? Maha hina. Bukan kita hina, kita maha hina. Allah maha mulia, kita maha hina. Gitu. Nah, salah satu cara mewujudkannya, sebagaimana Allah pernah mendidik Nabi Musa alaihissalam, dan ini pun pernah saya sampaikan, bahwa kita harus merasa diri kita lah makhluk yang paling hina di antara seluruh makhluk Allah. Itu ya. Karena Nabi Musa alaihissalam kan pernah Allah perintahkan, cari satu makhluk yang lebih hina daripada dirimu. Tapi ternyata kemudian Nabi Musa menghadap dan mengatakan, saya tak bisa menemukan satupun makhluk yang lebih hina daripada diri saya. Dan justru itu Allah benarkan. Seandainya kau bawa satu saja makhluk yang kau anggap lebih hina daripada dirimu, ku cabut kenabianmu. Jadi kalau seorang nabi saja tidak boleh merasa lebih mulia dari makhluk apapun, apalagi kita yang bukan nabi. Makhluk ya, bukan dari manusia, Pak. Bukan tidak boleh merasa lebih mulia dari seluruh manusia, bukan, dari seluruh makhluk. Berarti termasuk ini kacamata, termasuk tumbuhan, termasuk hewan, binatang, termasuk, mohon maaf, kotoran, bahkan kotoran babi. Kotoran babi makhluk bukan? Makhluk. Apakah kita merasa lebih mulia dari kotoran babi? Kalau masih merasa lebih mulia, berarti kita masih merasa ada makhluk yang lebih hina dari kita. Gitu, berarti nggak boleh kan? Nah, gitu. Jadi kalau Nabi saja tidak boleh merasa lebih mulia dari makhluk apapun, apalagi kita. Nah ini berarti rasa malu, Pak. Rasa malu. Ya, rasa malu. Kenapa? Karena kita sadar diri kita ini maha hina. Itu ya, maha hina. Nah, ini 3 sifat atau 3 hal, 3 kondisi ya terakhir ya, ditambah 3 kondisi sebelumnya yang patut kita wujudkan ya sepanjang sholat kita. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sehingga saat kita malu ya, itu bukan berarti kita tidak meminta kepada Allah. Silahkan minta kepada Allah, tapi mintalah atas rahmatnya. Ya, gitu. Jadi walaupun kita punya rasa harap ya dengan janji-janji Allah, tapi kita juga kan punya rasa malu. Jadi malu juga kan, kita minta dengan alasan salat kita, kita minta dengan alasan amal kita, malu. Nah, salah satu hal yang di sini disebutkan ya pantas membuat kita malu adalah kita sering berharap ganjaran duniawi ketimbang pahala di sisi Allah.
Gitu. Kita sering berharap ganjaran duniawi yang cepat ketimbang pahala agung yang ada di sisi Allah yang Allah berikan di akhirat nanti. Jadi sering begitu, ya. Bahkan ada yang sengaja mengajarkan sedekahlah, nanti akan diberi balasan 10 kali lipat dunia. Di dunia ini kamu akan dapat balasan. Kan berarti ngajarin kita berharap ganjaran dunia yang cepat. Padahal ada pahala agung di sisi Allah yang tak terukur besarnya oleh kita. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya ketika seseorang bersikap seperti itu, ya, mengutamakan ganjaran duniawi, gitu, daripada pahala agung di sisi Allah, berarti kan ya sebenarnya lebih memuliakan dunia daripada Allah. Nah, dari sisi adab berarti kita sudah lancang. Dan saya sendiri mengakui pernah dalam tahap itu. Ya, kita pernahlah mengalami proses itu. Kita beramal, berharap balasan di dunia. Berarti kita sudah pernah berbuat lancang kepada Allah. Nah, karena itu malulah kita kepada Allah saat kita sudah sadar. Gitu. Ya, Allah a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.